Juli 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Renungan pagi kita sepanjang bulan Juli bertemakan kehidupan praktis umat Kristen. Judul renungan pagi kita hari ini adalah bahaya dari percaya diri sendiri. Ayat renungan 2 Korintus 1 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Pikiran harus dipusatkan pada Allah. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat dari hati alamiah kita. Usaha kita, penyangkalan diri dan ketabahan kita haruslah sebanding dengan nilai tak terbatas yang harus kita kejar. Hanya dengan mengalahkan sebagaimana Yesus telah kalahkan, maka kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Bahaya manusia yang besar ialah menipu diri sendiri, memanjakan rasa kepuasan sendiri, dan dengan begitu memisahkan diri dari Allah sumber kekuatannya. Kecenderungan kita yang alamiah, kecuali dibetulkan oleh Roh Kudus Allah, memiliki dalam dirinya benih-benih kematian moral. Kecuali kita berhubungan dengan Allah, kita tidak dapat menolak pengaruh pemanjaan diri yang tidak disucikan, cinta diri, dan godaan berbuat dosa. Untuk memperoleh pertolongan dari Tuhan, kita harus menyadari kebutuhan kita. Kita harus benar-benar mengenal diri kita sendiri. Hanya orang yang mengenal dirinya sebagai orang berdosa yang dapat diselamatkan oleh Tuhan. Hanya setelah melihat diri kita yang tidak berdaya dan setelah meninggalkan rasa percaya diri sendiri, barulah kita dapat berpegang pada kuasa ilahi. Bukan hanya pada permulaan kehidupan keagamaan penyangkalan diri itu dilakukan. Pada setiap langkah menuju ke surga, hidup itu harus dibarui. Semua perbuatan kita yang baik bergantung pada satu kuasa di luar diri kita sendiri. Karena itu, perlu jangkauan hati yang terus-menerus kepada Allah. Satu pengakuan dosa yang sungguh dan senantiasa merendahkan jiwa di hadapannya. Bahaya mengelilingi kita, dan kita aman hanya kalau kita menyadari kelemahan kita, dan iman kita bergantung teguh kepada Penyelamat yang perkasa itu.
kita harus berpaling dari ribuan pokok persoalan yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan menimbulkan pertanyaan, tetapi berakhir dalam kekosongan. Minat tertinggi menuntut perhatian dan tenaga yang sungguh-sungguh yang begitu sering diberikan kepada hal-hal yang relatif tidak berarti. Pengetahuan akan Allah dan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam tabiat adalah suatu kehormatan di atas segala hal lain yang dinilai di dunia atau di surga. Itulah pendidikan tertinggi. Itulah kunci yang membuka gerbang kota surgawi. Pengetahuan ini dimaksudkan Allah agar semua orang yang mengenakan Tuhan dapat memperolehnya. Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 419 sampai 421. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan, Bapa Surgawi yang penuh kasih, sungguh kami berterima kasih hari ini kami telah tiba pada tanggal 31 Juli 2020. Itu berarti sepanjang 7 bulan lamanya dalam tahun 2020 ini, Engkau telah memelihara kami, Engkau telah memberkati kami. Dan untuk itu semua Tuhan, kami mau datang mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Dan firman-Mu telah kami dengarkan yang bertemakan pada hari ini bahaya percaya diri sendiri. Dan untuk itu Tuhan, kami mohon kepada-Mu, sifat seperti ini seringkali muncul di dalam kehidupan kami. Kami mengandalkan diri sendiri, kami terlalu percaya diri sendiri, dan pada akhirnya bukan kebahagiaan, bukan sukacita yang kami peroleh. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Kami memerlukan kuasa daripada-Mu untuk melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan, untuk meraih cita-cita kami, agar apa yang kami cita-citakan selalu selaras dengan kehendak-Mu. Kami memerlukan Engkau untuk selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Umat Pilihan Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati.